ada kesedihan. Aneh, Ruth. Soalnya setahu aku penjaganya bilang ini tempat penginapan. Harusnya ini tempat buat healing, buat istirahat, ya nggak sih? Yakin penginapan? Ya Tahu kata dari penjaganya gitu. Kak. Astagfirullahaladzim. Kaget banget. Rudy. Ih, Ada sesuatu di sini. Hawa-hawa kekerasan. kekerasan. Ada penyiksaan di sini. Tak dapat dipungkiri bahwa kemisteriusan villa ini tak hanya berasal dari banyaknya ornamen patung di area villa, melainkan kurangnya informasi akan fungsinya terdahulu. Hingga beberapa spekulasi bersarang di kepala kami. Benarkah tempat ini hanyalah tempat berkumpul biasa atau ada sesuatu yang coba ditutupi oleh penghuni setempat? Jadi ada sesosok di sini yang saya temukan. Perempuan, dia penuh badannya lebam-lebam. Ada bekas pecut-pecut, terus kemudian ada titik-titik darah-darah di badannya. Kenapa bisa gitu, Ruth? Apa yang terjadi sama dia? Ih, sakit banget loh. Jadi ini tuh yang dirasakan sama si sosok itu. Apa itu? Tangan kanannya kayak gini. Sakit. Sosok siapa? Apa yang terjadi, Ruth? Sosoknya dari mana? Kamu lagi komunikasi sama siapa? Ini dia, Di mana dia? samping. Samping kanan kamu. Iya. Kamu dulu dikorbankan apa gimana sih ini? Coba kamu deskripsikan seperti apa sosoknya. Ini sakitnya betul-betul luar biasa, Mes, di sini. Jadi dia ini dibawa ke sini, dia nggak tahu mau diapain. Kemudian ada sebuah ritual aneh yang dimana orang yang dibawa ini akan disiksa dan sampai berdarah-darah. Itulah cara ritualnya. Jadi yang kamu bilang ini adalah sebuah tempat penginapan, bukan. Ini bukan penginapan. Terus apa? Mereka menggelar ritual di sini. Ritual untuk? Kekayaan, kejayaan, kesuksesan. Dan menyembah apa? Si ular naga itu. Terus mereka harus mengorbankan sosok ini. Coba kamu deskripsikan seperti apa sosoknya, Ruth. Ini perempuan. Bajunya itu banyak lubang-lubang. Dia pakai celana semacam celana jeans. Bajunya kaos biru luntur, dan kemudian ada banyak bekas sayatan-sayatan semacam pukulan, sabetan. Tak hanya Rudy saja yang merasakan adanya peristiwa ganjil yang pernah terjadi di area villa. Masyarakat sekitar pun seolah juga merasakan hal yang sama akan adanya sebuah ritual terlarang yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Seperti ini tempatnya seperti yo kalau kata seperti orang bagaimana acara ramai gitu kan, ramai gitu kan. Nanti suatu saat ada seorang menjurit, oh gitu kan. Jadi memang patung-patung itu juga sebagai sarana makhluk-makhluk yang tinggi-tinggi derajatnya itu menaruh para sukma-sukma yang mereka dapetin ke dalam patung-patung itu. Dia kok mau disuruh datang ke sini buat dijadikan pengorbanan? Kok bisa dijadikan pengorbanan tapi kamu mau? Nggak tahu, dia nggak tahu. Dia taunya kesini itu untuk kerja. Terus dia cerita apa lagi?
Ya dia nggak tahu sama sekali kok akhirnya diperlakukan seperti ini. Dia nggak dicariin keluarganya Ruth pas dia bilang gini. Dia ini kayak semacam dijual. Ada sebuah perjanjian antara orang-orang itu dengan keluarganya dia. Jadi ya memang dia diserahkan untuk disiksa, untuk jadi tunggal. Kok aneh gitu sih? Kok aneh gitu sih perjanjiannya? Dia bilang cuma jalan di belakang itu ada sesuatu. Oke, kamu mau cek ke sana? Di mana ya pintunya? Perlahan tapi pasti, ribuan pertanyaan akan keberadaan tempat ini mulai kami kuak. Dengan melusuri bagian lain dari villa ini, hingga bau busuk serasa menyelubung saat kami mencoba menelusuri lebih jauh. Baunya Suasana busuk banget. semakin pekat dan bau banget. Ya biasanya jadi sudah masuk ke ya mulai area ini aja nih. Ya area sini udah mulai terasa itu aromanya udah bau. Bau apa sih ini? Lihat deh, kayak ada perkebunannya. Ini pasti dulunya bagus banget tempat ini. Dan ada 2 patung ini. Kenapa, Ruth? Betul. Dalam sini ada banyak Sukma dan Corin orang. Wah. Di dalam patung ini? Dalam sini. Maksud kamu banyak orang yang dikorbankan terus ditaruh di dalam situ? Iya benar. Kenapa harus ditaruh di dalam situ? Karena ini adalah salah satu media favorit dari si naga itu. Terus untuk apa ya dimasukkan ke dalam sini? Apa gitu manfaatnya buat si naga? Ya ini semacam penjara. Penjara untuk para jiwa-jiwa itu. Sukma-sukma itu. Kasihan Ruth kalau mereka di penjara, mereka kan harusnya bebas. Ya nggak sih? Sebentar. Kenapa? Ada sesuatu besar sekali bergerak di belakang.